Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa PPM Center yang ada di Nusantara dan ada di luar negeri. Hari ini tanggal 2 Desember. Kebetulan di sore yang cerah ini saya lagi berkunjung ke rumah salah seorang tokoh nasional kita, Babe Ridwan Saidi. Gimana, Be? Alhamdulillah baik, Daeng. Beliau salah satu tokoh kita di Aliansi Rakyat Menggugat yang kemarin bilang patung kuda lebih terkenal daripada patung Soekarno yang itu, gitu kan. Nah, sambil lain itu saya didampingi dengan aktivis senior juga, Bang Muslim Arbi, sebagai pengawal politik, dan salah seorang penulis kita, salah satu presidium di Aliansi Rakyat Menggugat, Ida Nur Haida, gitu kan, dari Banten. Ya, para pemirsa, gini, Be, lihat situasi akhir ini, carut marut, ya kan, di mana-mana demo buruh, di mana-mana putusan MK rada banci, korupsi, ya kan, makin merajalela. Bentar-bentar lagi rame-rame begini, ya kan, terus ada lagi katanya COVID mau datang lagi gelombang ketiga. Ini kok jadi negara kita kok makin kesini Yang makin carut marut. Iya, jelas. Menurut Bapak gimana? Karena yang pertama, mekanisme pemerintahan itu berjalan di atas Undang-Undang Dasar apa? Iya. Itu loh persoalan kita. Iya. Karena Undang-Undang Dasar 45 yang murni, yang mereka rombak atau rubah sampai 4 kali itu, ditolak pendaftarannya sebagai lembaga negara. Oh. Jadi tidak berlaku. Iya, kalau sebenarnya. menurut kaidah-kaidah hukum. Nggak bisa itu. Semua konstitusi, peraturan perundangan itu harus ditempatkan dalam lembaga negara. Iya. Dulu namanya berita negara, itu nggak ada. Jadi kita berjalan sekarang di atas unknown constitution. Oh. Konstitusi yang nggak dikenal. Iya. Karena konstitusi itu lahir dari pikiran-pikiran masing-masing aja. Iya. Lalu dibuatlah macam-macam istilahnya. Ada perpres, ada permen, permendikbud, ada ini, ada itu dibuat. Tapi landasannya nggak ada dia di atas undang-undang dasar apa. Itu yang menyebabkan carut marut atau morat marit. Iya. Menurut Babe, marwahnya undang-undang dasar ini di mana, Be? Apa? Marwahnya undang-undang dasar 45 ini secara historikalnya seperti apa, Be? Ya itu nggak digunakan karena undang-undang dasar 45 didekret setelah diucapkan. Soekarno tidak melaksanakan dekret. Dia ucapkan sebagai presiden undang-undang dasar 1950. Dia bacakan itu dekret. Seharusnya selesai dia membacakan dekret, dia mengundurkan diri. Iya, karena gagal ya. Bukan gagal, karena undang-undang dasarnya bertukar. Oh, iya. Ditukar oleh dia lewat dekret. Iya. Soekarno kan tidak pernah disumpah sebagai presiden undang-undang dasar 45. Berarti deklarasi bahwa Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, pemimpin besar Itu batal demi hukum. Batal demi hukum itu ya? Iya, itu batal demi hukum karena produk-produknya menjadi aneh. Dia adalah presiden de facto yang diakui secara sosial saja, bukan legitimasi dari hukum. Dia de facto, bukan de jure sebagai presiden. Itu yang kita alami dari warisan dari situ berlanjut sekarang. Sekarang kita nggak jelas undang-undang dasar apa. Iya. Omnibus law itu apa semangatnya di dalam undang-undang 45 yang murni gimana? Kan nggak ada. Malah presiden bilang putusan MK tidak ada satupun pasal dibatal oleh MK. Tenang para investor, saya jamin keamanan dan investasinya tetap sehat. Loh, kok ini presiden harusnya bela rakyat malah bela investor. Begini kan, kalau kita harus yang membela hukum, ya kan. Kalau secara hukum keputusan MK tidak terlalu jelek benar. Kan dia sudah mengatakan bahwa undang-undang Omnibus Law atau Cipta Karya itu adalah inkonstitusional. Itu dulu kita pegang. Bahwa dia bilang dengan bersyarat itu soal lain. Anda sudah mengatakan ini inkonstitusional. Garis bawah dulu itu. Itu dulu dipegang. Stabilo memang itu, stabilo. Inkonstitusional. Mestinya undang-undang Omnibus Law tidak diberlakukan. Adem pause, diistirahatkan sampai muncul undang-undang baru. Iya. Mestinya begitu. Mestinya begitu ya. Oh iya. Oke. Bang Muslim, bagaimana Bang Muslim
reaksi terhadap apa yang disampaikan tadi daripada Babe tentang masalah undang-undang omnibus law inkonstitusional, terus berbagai macam gejolak di tanah air yang hari ini sedang sibuk dengan PCR gate, terus Masiku yang tidak sampai sekarang entah berantan tadi ada di mana, terus belum lagi tiba-tiba apalagi ini putusan MK yang hari ini lama diperbincangkan, ditambah statement presiden yang akan membela benar tentang investor asing. Bagaimana menurut Bang Muslim? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Tentang 245 ini kan hari ini memang sebetulnya kan kita mengalami chaos konstitusi. Yes. Karena Undang-Undang 45 kan katanya di amandemen. Ya. Lalu kemudian dibuat Undang-Undang Dasar baru, ya kan 2002, yang itu adalah hampir 90% isinya itu Undang-Undang 45. Nah, jadi saya pernah tanya sama Profesor Jimli waktu dia ketua MK, kita ini sedang punya dua konstitusi. Yes. 45, ya kan, kemudian di amandemen menjadi 2002. Jadi kita ini akhirnya mengalami satu kondisi problematis, di mana chaos konstitusi inilah melahirkan persoalan-persoalan yang sekarang ini, ya kan? Contoh misalnya kan, Mahkamah Konstitusi mengambil sudah keputusan seperti yang disebutkan oleh Bapak tadi, ya kan, tentang bahwa ini konstitusional. Itu kan mestinya kita harus sepakat. Artinya bahwa ini menabrak pasal 45, kan begitu. Berarti memang tidak boleh berlaku. Artinya kesepakatan umum rakyat Indonesia dalam berbangsa bernegara itu adalah konstitusional. Iya, itu loh. Konstitusi 45. Nah, ini Mahkamah Hakim 9 hakim di Mahkamah Konstitusi mengatakan ini sudah menabrak. Sudah berarti kan ilegal, tidak konstitusional, tidak sesuai. Tapi kenapa dibikin syarat itu? Itu membingungkan, ya. Itulah MK ini kan produk Undang-Undang 2002 hasil amandemen. Nah, dengan demikian sikap hakim-hakim atau MK seperti itu, kita bisa mencurigai jangan-jangan putusan MK sebelumnya termasuk yang kita bahas kemarin itu tentang misalnya hasil Pilpres 2019 misalnya kan juga. Apakah begini juga nasibnya kan itu dia. Hasil kompromi. Hasil kompromi. Keputusan yang menyenangkan sana sini dan ini jelas akhirnya kan hukum tidak berjalan kemudian dan keputusan MK itu 2019 tentang Pilpres itu pun kemudian digugat oleh Mbak Rahma almarhum Allahyarham di MA. Itu kan kemudian MA memutuskan bahwa keputusan KPU itu adalah jelas-jelas keputusan yang ditolak gitu loh. Bertentangan. Bertentangan. Nah, dengan demikian persoalan konstitusi inilah melahirkan problem, ya kan? Jadi penguasa akhirnya dengan semena-mena, kan gitu kan? Termasuk misalnya hari ini imbas daripada itu misalnya bagaimana kok bisa penguasa itu berbisik dengan rakyat dalam persoalan PCR tadi itu kan? Yang kemudian sekarang merembet menyeret sejumlah pejabat tinggi, ya Menko, ya Luhut Binsar, kemudian Menteri BUMN yang sudah diakui itu, ya kan. Nah, ini kan akhirnya membuka kotak Pandora tentang korupsi di negeri ini. Nah, akibat itu tadi sumbernya kan kata Babe Undang Dasar Ketok Megik. Nah, jadi Undang Dasar Ketok Megik inilah akhirnya menjadi biang problem rusaknya negeri ini, ya kan, rusak politiknya, rusak ekonominya, rusak sosialnya, ya kan, korupsi semakin merajalela seperti disebutkan tadi itu Harun Masiku sampai hari ini pun akhirnya kita tidak tahu, ya, apakah masih hidup atau sudah mati, kalau mati di mana kuburannya, kalau hidup di mana dia berada kan itu masalahnya kan. Nah itu kan salah satu, kok kenapa? Itu kan masalahnya. Nah ini problem yang lahir dari konstitusi yang tadi itu, chaos konstitusi tadi atau konstitusi undang-undang Ketok Megik tadi itu problem. Nah, jadi oleh sebab itu kemudian muncul gerakan-gerakan teman-teman buruh ketika menghadapi ketidakadilan dalam putusan MK melakukan protes di berbagai daerah khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah yang lain. Itu adalah imbas dari konstitusi kita yang kekecewaan publik ya. Nah, itu ya. Atau birokrasi ini koruptif luar biasa gitu kan. Dan hukum seolah-olah tidak mampu menjangkau, ya kan? Hanya bagian kecil saja. Itu problemnya di situ. Nah, ini dari Mama ini, Ida.
itu saya lihat tulisan Anda ini cukup menarik juga nih. Bahas terkait masalah konflik hari ini, ketidakpuasan masyarakat sudah ada di mana-mana. Ya, bagaimana pengamatan Bu Ida terkait masalah kondisi yang ada di lapangan, sebenarnya apa yang sedang dialami sebenarnya oleh bangsa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri kalau melihat itu sepertinya ini sudah menjadi bola panas ya, bola salju yang sedang menggelinding, yang suatu saat akan meledak kapanpun ketika mereka ada di titik kulminasi gitu. Satu, kepercayaan terhadap legislatif, yudikatif, eksekutif itu sudah tidak ada. Karena di dalamnya ada oligarki yang mencengkeram mereka gitu. Terus apalagi sekarang kemarin ditambah dengan bukan ditolak ya, institusinya bersyaratnya dari Omnibus Law. Itu mereka menguntungkan penguasa dengan mengorbankan buruh gitu loh. Sementara sebagian besar di negara ini buruh itu menjadi mayoritas, menjadi mahasiswa, buruh, dan TNI adalah bagian dari agent of change untuk peradaban bangsa ini. Dan buruh itu adalah salah satu yang terbesar dari sekarang. Nah, sekarang sedang menggelinding, entah kapan, besok atau lusa atau mungkin bulan nanti pasti akan meledak gitu loh. Dan kita akan nantikan itu dengan apa? Jokowi mundur. Saya minta Jokowi mundur. Itu saja. Itu logikanya. Itu yang hari ini yang ramai di Mama ya. Nah, itu dia. Betul. Kalau di pikiran saya, mau siapapun, mau Pak Anies, kayak mau Pak Ganjar, kayak mau Bu Puan, mau Pak PS, walaupun sekarang digembar-gemborkan, dideklarasikan, ketika Pak Jokowi tidak turun dan oligarkinya tidak bubar, tidak akan ada di bursa capres. Seperti yang Mbak Be bilang, yang pertama, kembalikan ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Yang kedua, Jokowi silahkan mundur dan pulang kampung. Yang ketiga, usir Cina. Itu saja 3 poin. Dan nanti urutannya akan ada ke bawah. Dan itu akan selesai dengan sendirinya gitu loh. Nah, itu problem pertama. Pusing loh jadi rakyat ini. Jadi domba. Sebuah konstitusi yang pemerintah itu tidak menjalankan, tidak mengelola negara ini di rule-nya gitu loh. Tidak dengan sistem yang baik, tidak dengan undang-undang yang dulu dicetuskan yang asli ya. Mereka merubahnya dengan sendiri dengan dipupus sedikit akhirnya ya sudah hilang gitu loh. Bias kabur jadinya, sehingga terjadi kerusakan di mana. Nah, kerusakan bukan di mana-mana, itu hancur. Sudah banget hancur gitu loh. Miris banget loh. Itu saja. Baik, gimana Be? Iya, saya kira itu udah puncak yang disampaikan oleh Ibu tadi. Saya tidak perlu menambahkan lagi. Akibat ketidakpuasan. Ini udah cukup lah. Ini sudah terwakili semua yang bicara ini, dan Ibu tadi mengunci dengan baik. Begitu ya. Bang Muslim ada ini. Jadi saya pikir situasi ini kan di silent majority, bahwa keresahan ini kan mereka seolah-olah diem, tapi sebetulnya kan ini semua resah, gelisah di tengah-tengah ketidakpastian hukum, politik, dan demokrasi kita. Bahkan rejim ini mengarah kepada tiran yang luar biasa, korupsi dan oligarki tadi itu. Jadi saya kira kemudian muncul gelombang, atau bahasanya si Dimas, tsunami ya kan, menghajar kekuasaan ini, sehingga muncul kedaulatan rakyat tadi itu. Nah, kita ingin kembali ke sana supaya negeri ini bisa dikelola dan ditata secara baik, ya kan? Jadi saya sepakat misalnya usir Cina. Memang Cina jadi penjajah di negeri hari ini, makanya di Australia, di berbagai negara, di Afrika, di mana-mana itu kemudian terjadi, mereka menjadi biang kerusuhan. Iya, tapi bukan Cina yang nasionalis ya. Iya, kalau Cina nasionalis kita sepakat itu. Kan tapi kalau Cina komunis ya kan datang di sini menjajah kita kan itu. Tenaga kerja asingnya apa segala itu. Sepakat. Usir Cina. Oke. Dan Jokowi turun. Dikembalikan Undang-Undang Dasar. Dan kembali ke Undang-Undang 45 yang asli, ya kan? Poin pertama, kalau kita tidak kualat. Itu dia. Jadi para pemirsa, demikian bincang-bincang singkat kita. Semoga ini bermanfaat bagi umat. Amin. Ingat, kedaulatan adalah di tangan rakyat. Hidup rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.